Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk siswa kelas 5 dengan pelajaran 4 bulan Ramadan yang indah. Dengan subtema yang pertama adalah puasa di bulan Ramadan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa aktifin loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update-update terbaru dari video ini. Sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menerima ilmu dan kelak kita bisa mengamalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Tujuan pelajaran pada hari ini yang pertama adalah siswa mengetahui makna atau arti dari puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui ketentuan-ketentuan puasa Ramadan. Yang pertama, puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan suci yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya. Pada bulan ini pahala amal kebaikan dilipat gandakan. Umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita berpuasa Ramadan. Wajib bagi orang-orang yang beriman. Wajib artinya harus dilaksanakan dan dikerjakan. Ya, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Allah juga telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk menghindari semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa, hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Arti puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum atau siam. Artinya adalah menahan atau menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa, yaitu yang pertama, berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa.
Dan yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya, lemah karena tua, boleh tidak puasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Atau orang hamil atau yang sedang menyusui, maka boleh tidak berpuasa, kemudian menggantinya di hari yang lain atau membayar fidyah. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Orang yang beragama selain Islam, maka tidak sah untuk berpuasa. Kemudian, berakal. Orang yang hilang akal atau mabuk, maka tidak boleh atau puasanya tidak sah. Dan yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu orang yang dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid atau nifas. Hal ini bagi wanita. Jika ia sedang haid, maka tidak sah berpuasa, atau dia nifas, kondisi saat baru melahirkan, maka tidak sah untuk berpuasa. Kemudian yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu di bulan Ramadan. Kita tidak boleh berpuasa di 2 hari Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian kita berpuasa, ya sudah pada waktu yang ditentukan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jika kita mendapati kelima syarat sah ini pada diri kita, maka kita wajib untuk berpuasa dan puasa kita sah, yaitu kita beragama Islam, kita berakal sehat, kita mumayyiz atau tamyiz, yaitu bisa membedakan baik dan buruk, kita suci dari haid atau nifas, kemudian kita berpuasa di bulan Ramadan. Rukun puasa. Rukun artinya pokok atau dasar. Rukun puasa adalah hal-hal yang harus dilakukan agar puasanya sah, yaitu yang pertama, membaca niat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Niatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niat ini harus kita selalu baca ya ketika kita akan berpuasa. Anak-anak bisa melafalkan dengan suara ataupun cukup di dalam hati. Rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri. Artinya yaitu menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Contohnya yaitu kita menahan diri dari makan dan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, menahan diri dari hilang akal, gila atau mabuk, ya, atau menahan diri dari murtad, ya, keluar dari Islam, kemudian keluar darah haid atau nifas. Nah, jika kita bisa melaksanakan ini, maka artinya kita boleh untuk melaksanakan puasa. Dalam artian puasa kita ya sah untuk kita laksanakan karena sudah memenuhi rukun dari puasa, yaitu membaca niat dan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah, kemudian siapa sih orang yang boleh tidak berpuasa? Ya, puasa Ramadan ini wajib dikerjakan bagi setiap muslim. Namun terdapat beberapa orang yang boleh tidak berpuasa dengan syarat menggantinya di lain hari atau membayar fidyah. Contohnya adalah orang sakit, maka dia boleh untuk tidak berpuasa kemudian menggantinya di hari yang akan datang.
musafir atau orang yang dalam perjalanan jauh, dia mudik, maka dia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Orang yang lanjut usia, maka dia boleh tidak berpuasa. Jika memang sudah renta dan tidak berpuasa lagi, maka dia bisa menggantinya dengan fidyah. Wanita hamil yang khawatir dengan anaknya atau ibu yang menyusui yang khawatir dengan kondisi dirinya dan kondisi anaknya, maka dia bisa menggantinya di hari yang lain dan membayar fidyah. Rangkuman dari pelajaran ini adalah yang pertama, puasa Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Berpuasa pada bulan Ramadan adalah untuk meraih derajat tertinggi yaitu takwa. Puasa memiliki ketentuan-ketentuan seperti syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan yang membatalkan puasa. Semoga anak-anak semua bisa mengetahui ya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat puasa serta rukun puasa sehingga nanti kita bisa melaksanakan puasa dengan lebih baik lagi. Nah, anak-anak, tugas untuk hari ini ya yaitu kalian boleh menyalin tugas ini di buku tulis kalian. Kemudian hasilnya kalian kirim ke classroom yang sudah Bapak sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami pelajaran pada hari ini dan kelak kita bisa mengamalkannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.